Oke Sobat YouTube sekalian, kali ini kita kedatangan TV tabung Polytron. Katanya pemiliknya sih gejala awal kerusakan yaitu karena bergaris datar atau bagian vertikalnya bermasalah, tapi kita coba dulu. Dan ternyata di sini lampu indikator juga tidak menyala, yang berarti bahwa TV Polytron ini dalam kondisi mati total. Untuk modelnya sendiri tipenya PS52UV 232G. Jadi begini kondisi mesin TV-nya, dan saat kita coba tadi mati, ternyata oleh pemiliknya kabel AC-nya dicabut dari mesin TV-nya. Tidak tahu, mungkin karena ada yang konslet. Dan ternyata setelah kita lihat untuk IC vertikal yang tipenya LA78141 ini rusak atau terbakar, pecah. Nah, bisa dilihat ini, sini ada pecah, terbakar. Umumnya kerusakan pada IC vertikal diakibatkan oleh tegangan yang over. Mari kita lihat untuk tegangan. Untuk sistemnya di sini, ternyata tegangan untuk vertikal dari transformator ini ya, dari playback menggunakan tegangan simetris yaitu plus 12 dan min 12. Dan biasanya kelebihan tegangan dari tegangan VCC vertikal ini, tegangan untuk vertikal ini diakibatkan oleh naiknya tegangan dari B+. Karena tegangan output dari transformator playback ini yaitu dipengaruhi oleh besar dan kecilnya B+. Dan untuk ukuran 21 TV21 umumnya untuk B+ adalah 115. Jadi kalau B+ nya ini diukur 115, harusnya pada tegangan vertikal ini ada 12, tegangan 12. Tetapi jika B+ ini lebih dari 115, maka tegangan untuk vertikal juga lebih dari 12. Maka itu yang mengakibatkan pada blok vertikal ini, terutama IC-nya terbakar atau panas kemudian pecah. Dan jika apabila tegangan B+ kurang dari tegangan normal yang dibutuhkan yaitu 115, maka tegangan untuk vertikal juga turun. Maka langkah berikutnya adalah mari kita ukur B+ terlebih dahulu, yang normalnya 115, dan kita tempatkan pada 200 volt DC. Kemudian yang prof hitam kita letakkan ground, atau lebih mudahnya kita tancapkan pada antena gini. Nah, kemudian kita untuk prof merahnya kemudian kita pada B+. Nah, di situ bisa terukur bahwa tegangan B+ melebihi dari 115. Kemudian mari kita ukur pada tegangan untuk tegangan vertikal yang sudah melalui dioda. Seharusnya di sini terukur 12 ya. Mari kita coba lihat. Dan ini terukur 30. Itulah yang mengakibatkan IC vertikal panas dan kemudian terbakar.
Maka untuk langkah selanjutnya adalah kita cek terlebih dahulu komponen mana yang bermasalah dan blok mana yang bermasalah, apa yang mengakibatkan bahwa tegangan B+ ini menjadi over. Oh ya, jangan lupa Sobat YouTube, untuk pengukuran tadi B+ dan VCC IC vertikal, IC vertikalnya jangan dipasang dahulu. Untuk rangkaian RGB bisa ditancapkan ke CRT atau dilepas juga bisa. Tapi untuk lebih aman ditancapkan saja nggak apa-apa. Untuk kerusakan tegangan B+ over biasanya pada rangkaian di sini, pada trim pot. Bentar. Di sini ada kaki 3 ini R546 ini trim pot, dan pada R547 yang bernilai 100K dan sini R503 100K akan kita cek, karena fungsi dari blok ini adalah mempengaruhi besar dan kecilnya B+. Kita gunakan pengukuran ohm dengan 1K, maka jika nilai resistornya 100K, maka seharusnya nanti jarum akan menunjukkan ke angka 100, ke angka 100 ini. Oke, mari kita ukur kedua resistor tersebut, yaitu R547. Nah, 100K berarti resistor dalam keadaan baik. Kemudian R503 sama 100K, maka bisa dipastikan bahwa resistor trim pot ini yang kaki 3 ini dalam keadaan rusak. Sekarang kita ukur 103, berarti 103 yang dimaksud 3 di belakang adalah kali 1000, berarti 10K. 10K harusnya nanti pada menunjukkan angka 10 di sini jika kondisi resistor tersebut normal. Dan ternyata tidak menunjukkan di 10, bahkan jarum tidak bergerak sedikit. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa trim pot ini rusak. Resistornya 103 seperti ini. Atau teman-teman jika tidak mempunyai penggantinya 10K ini, trim pot ini, teman-teman bisa menggunakan resistor 5 kilo, 5K6 atau 4K7. 5K6 maksudnya 5600 dan 4K7 maksudnya 4700 ohm. Oke, Sobat YouTube, setelah kita bergantian pada trim pot di sini, mari kita ukur kembali berapa tegangan B+. Nah, di sini sudah terukur 115 B+ normal, dan kemudian kita ukur kembali untuk tegangan vertikalnya plus 12. Oh, di sini masih terukur 34 dan di sini min 19. Berarti di sini masih ada masalah pada jalur VCC vertikalnya, karena normalnya tegangannya adalah 12 hingga 16. Dan itu pengaruh oleh karena jalur di sini, dari jalur yang plus 12 itu atau plus 16 itu di sini menuju ke dioda D803 ini berhubungan dengan kemudian jalur R809, kemudian ke R808 dan terhubung dengan
B+. Nah, itu kenapa di jalur tegangan vertikal plus 12 atau plus 16 ini menjadi lebih besar. Tetapi seharusnya normalnya sekitar 12 sampai 16. Kenapa menjadi 34 volt? Berarti permasalahannya ada pada jalur yang berhubungan dengan B+ tersebut. Caranya untuk mudah, kita lepas saja dioda yaitu D803 ini, kita lepas saja. Oke, setelah pelepasan dioda D803, mari kita ukur kembali untuk B+. B+ terukur 111. Ini kita normal. Karena lebih baik kita lebih kecilkan dari VCC normal, yaitu 115. Kita lebih kecilkan biar lebih aman. Dan untuk kita ukur untuk VCC vertikal sekitar 18. Kemudian untuk yang satunya lagi min 17, ini udah normal. Nah, setelah normal begini kita bisa pasang kembali IC vertikal. Setelah pemasangan IC vertikal, kita juga melakukan unjuice atau setting pada trim pot untuk mengatur tegangan B+. Jadi kita kasih 110 agar lebih awet, dan kita ukur tegangan VCC vertikal 15 dan min 15 normal. Tetapi setelah kita melakukan pergantian dan pengukuran dan tegangan pun normal, tetapi ada timbul masalah baru, yaitu gambar tampil dengan bergaris datar, tapi bukan di tengah garis datar, agak ke atas layar. Untuk mengetahui kerusakan apakah pada blok vertikal atau pada osilator vertikal pada IC chroma, maka kita cukup menyentuh tangan pada pin input, yaitu pin nomor 1 pada IC LA78141. Contohnya seperti ini. Cukup dengan jari saja kita tekan pin 1 dan kita lihat reaksi pada tampilan televisi. Oh, dan ternyata saat kita tekan gambar bisa melebar. Nah, seperti ini. Nah, kita sentuh-sentuh dengan tangan. Berarti bisa diartikan kerusakan bukan pada IC vertikal, tapi melainkan pada output osilator vertikal pada IC chroma. Untuk kerusakan tersebut berhubungan dengan VCC osilator vertikal, yang VCC-nya disuplai dari blok ini, yaitu T502 dan T503. Dan bisa kita lihat bahwa di beberapa kaki komponen di blok ini ada keretakan. Akan saya coba untuk solder terlebih dahulu.
Ya, setelah melakukan penyolderan di VCC IC Jungle Chroma, khususnya pada VCC osilator vertikal, pembangkit tegangan vertikal atau output vertikal dari IC Chroma, IC Jungle ini, maka akan kita lihat hasilnya. Nah, dan sekarang TV menjadi normal kembali.